Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Syafiq Ayudianto dengan akhiran NIM 104 dari kelas 2023D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penyenarah setengah gelombang atau half wave rectifier yang ditujukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Widi dengan mata kuliah Elektronika Daya. Langsung saja pada rangkaian pertama, yaitu menggunakan beban R. Rangkaian penyarah setengah gelombang atau half wave rectifier dengan beban berupa resistor bekerja dengan cara melewatkan hanya satu siklus dari gelombang AC untuk menghasilkan tegangan DC. Proses dimulai ketika tegangan AC dari sumber masuk ke kumparan primer transformator yang berfungsi untuk menyesuaikan level tegangan sesuai kebutuhan. Kumparan sekunder transformator kemudian menghasilkan tegangan AC yang diteruskan ke dioda. Saat siklus positif dan dari gelombang AC, dioda berada dalam kondisi forward bias sehingga memungkinkan arus mengalir melalui resistor. Setelah itu tegangan yang jatuh pada resistor mengikuti bentuk setengah gelombang positif dari sinyal AC. Sebaliknya, siklus negatif dioda dalam kondisi reverse bias sehingga tidak ada arus yang mengalir dari tegangan pada resistor menjadi nol. Di sini saya menggunakan AC voltage source dengan puncak atau peak amplitude sebesar 311. Kenapa 311? Dikarenakan berdasarkan rumus perhitungan yaitu Vrms, V peak sama dengan Vrms dikali akar 2. V peak ini bertujuan untuk memberikan input pada siklus trafo linear, pada sinus trafo linear. Selanjutnya di sini ada voltage measurement yang digunakan untuk menghitung tegangan pada rangkaian. Selanjutnya ada transformator dengan settingan parameter seperti berikut. Di sini saya menggunakan Vrms 220 dan diturunkan menjadi 24 volt. Selanjutnya ada dioda dengan settingan parameter sebagai berikut. Dioda merupakan komponen utama pada rangkaian ini yang fungsinya untuk penyearah dan mengubah arus AC ke arus DC. Jadi jika ada arus yang dari perawanan dari arah kiri, maka akan diblok atau tidak bisa masuk karena terhalang oleh dioda. Selanjutnya ada RMS. RMS fungsinya untuk mengukur nilai efektif dari tegangan dan arus, dan main block fungsinya untuk mendapatkan nilai rata-rata dari besarnya VDC. Maka dari hasil simulasi ini didapatkan yaitu Vrms-nya 219,9, Vrms input dan Vrms outputnya 16,46. Ini sesuai dengan setengah dari 24 volt tadi, jadi 16. Untuk grafiknya bisa dilihat sebagai berikut.
pada gelombang output hanya terdiri dari pulsa positif karena dioda hanya mengantarkan siklus positif dan memblokirnya saat siklus negatif. Ini adalah gelombang inputnya atau gelombang AC, dan ini adalah gelombang outputnya, yaitu tegangan DC. Yang memiliki Vmax 3,31. Selanjutnya, pada beban RL, arus tertinggal dari tegangan karena di induktor menyimpan dan melepaskan energi sehingga hasil gelombang lebih halus. Untuk hasilnya kurang lebih sama dengan beban R, hanya beda di gelombangnya saja lebih halus. Dan ini untuk gambar gelombang VDC. Begitu pula dengan beban RC. Pada rangkaian beban RC, kapasitor mengisi tegangan atau arus saat dioda aktif dan melepaskan saat mati, menghasilkan output yang lebih rata. Nilai RLC mempengaruhi karakter gelombang dan kapasitasi lebih besar, maka tegangan lebih stabil. Untuk hasil gelombangnya, gelombang dari VRMS input, dan ini gelombang dari DC. Ini adalah gelombang dari VDC 1. Untuk selanjutnya, rangkaian full wave rectifier atau rangkaian penyiaran gelombang penuh. Rangkaian ini memiliki proses konversi tegangan AC ke DC yang dilakukan lebih efisien dibandingkan dengan penyiaran setengah gelombang dikarenakan kedua siklus tegangan AC digunakan. Pada awalnya, sumber tegangan AC melewati transformator yang berfungsi menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan. Linier sekunder dan transformator memiliki tap tengah yang memungkinkan penggunaan dua dioda untuk mengarahkan arus dari kedua siklus tegangan AC. Saat siklus positif, setengah bagian atas dari tegangan sekunder transformator membuat dioda pertama dalam forward bias sehingga arus mengalir melalui dioda menuju beban. Sedangkan pada siklus negatif, dioda pertama dalam kondisi reverse bias tetapi dioda kedua dalam forward bias sehingga arus tetap mengalir ke arah yang sama melalui beban. Hal ini menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan dengan penyiaran setengah gelombang. Untuk komponennya di sini saya menggunakan AC voltage dengan peak amplitude atau tegangan puncak sama dengan rangkaian sebelumnya, itu 311. Selanjutnya voltage measurement dan settingan parameter dari transformator seperti berikut. Menggunakan VRMS 220, dan jika dicari tegangan puncaknya yaitu menghasilkan 311, akan diturunkan menjadi tegangan 24 volt yang dihubungkan kepada dua dioda. Dan juga menggunakan mean untuk menghitung arus serta tegangan DC-nya. Maka dapat dilihat untuk gelombangnya di sini. Untuk gelombang DC-nya tingkat tingginya mencapai 10. Selanjutnya, untuk mengurangi ripple pada gelombang, kita dapat meningkatkan kualitas tegangan DC yang dihasilkan dengan prinsip yang sama.
hanya saja menambahkan filter. Yang pertama, menggunakan filter L, yaitu induktor menahan perubahan arus sehingga memperhalus gelombang output. Oleh karena itu, ripple berkurang dibandingkan hanya dengan resistor nilai L mempengaruhi beberapa besar pengurangan ripple. Gambar gelombang tidak banyak berubah karena nilai resistor yang digunakan untuk filter masih sangat kecil. Untuk selanjutnya, menggunakan filter C. Kapasitor menyimpan energi, mengisi saat energi naik dan melepas saat tegangan turun. Filter C juga dapat memperhalus gelombang output, dan nilai kapasitor mempengaruhi seberapa besar pengurangan ripple. Bisa dilihat untuk gelombangnya sudah lebih halus dari yang menggunakan filter L tadi. Di sini untuk titik tertingginya mencapai 24,03. Dan yang terakhir, menggunakan filter LC. Setelah proses penyarahan filter LC digunakan untuk memperhalus tegangan keluaran. Induktor L berfungsi menahan perubahan arus mendadak dengan menyimpan energi dalam medan magnetnya, sehingga mengurangi ripple dari gelombang itu sendiri. Bisa dilihat untuk tegangannya lebih halus dari filter C dan filter L. Kombinasi induktor dan kapasitor ini sangat efektif dalam menghalangi ripple dan menghasilkan tegangan DC yang lebih halus. Semakin besar nilai L dan C, semakin baik efek penyaringannya. Namun, pemilihan nilai komponen harus disesuaikan dengan frekuensi dan beban untuk menghindari resonansi atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.